Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Cindy Puraya Putri dari kelas 12 L5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi internasional. Yang pertama, organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Menurut Queensrÿche, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Awalnya, organisasi internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerjasama selama revolusi industri. Yang kedua, organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Yang ketiga, selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang terlibat. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan. Organisasi internasional memiliki peran dalam masalah politik, ekonomi, dan sosial. Dalam isu sosial, organisasi internasional berperan untuk mengamankan dan memelihara kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak di wilayah anggota organisasi. Selain itu, organisasi internasional berperan untuk mempromosikan dan membantu organisasi Palang Merah yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan, penyegah penyair, dan pengurangan penderitaan di seluruh dunia. Awal sejarah organisasi internasional adalah awal proses dari pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi yang terkait dengan kebangkitan industrialisasi, komunikasi, dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan yang bertujuan khusus yang dulunya disebut dengan Serikat Internasional Publik. Dirancang untuk memfasilitasi kerjasama pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Serikat yang paling terkenal diantaranya adalah Telegraphic Union 1985 dan Universal Postal Union 1874. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang bertahan menjadi badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam bidang politik, upaya untuk melembagakan kekuatan besar Eropa dilakukan di Kongres Wina pada tahun 1815. Pada saat itu, pemerintahan Eropa menggagaskan bahwa keluarga negara-negara Eropa merupakan entitas yang terorganisir. Akhirnya, konsep ini diperluas oleh Konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Pada Konferensi Den Haag, negara-negara kecil ekstra Eropa juga diizinkan untuk ikut dalam berpartisipasi musyawarah politik. Menjelang abad ke-19, Pan American Union dan konfederasi antara Amerika mulai dibentuk. Konferensi ini memperkuat doktrin Monroe dan pernyataan Simon Bolivar dengan memberikan gagasan-gagasan bahwa negara bagian belahan barat merupakan subkelompok berbeda dalam sistem multinegara bagian yang besar.
Pada awal abad ke-19 ini merupakan sebagian besar dasar-dasar bagi perkembangan organisasi internasional sejak Perang Dunia Pertama. Pada periode ini, pembangunan lembaga internasional memiliki tujuan ganda, yaitu mempromosikan tanggapan terkoordinasi oleh negara-negara terhadap masalah hubungan perdamaian di era saling ketergantungan ekonomi, sosial, dan teknis. Selain itu, lembaga pengakuan kebutuhan untuk memoderasi konflik di bidang politik dan militer menjadi sangat operatif pada periode ini. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Organisasi Pemburuan Internasional pada akhir Perang Dunia Pertama merupakan upaya pertama untuk menggabungkan organisasi-organisasi ke dalam satu organisasi umum. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional umum yang pertama. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi multiguna yang dulunya berfokus pada tujuan politik dan keamanan perang serta perdamaian dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi organisasi umum yang memperoleh warisan dan pelajaran dari pengalaman baik maupun buruk yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi komponen sentral dan sistem yang bervariasi dan terdesentralisasi dari lembaga internasional. Sistem organisasi pada era pasca Perang Dunia I telah melibatkan badan-badan khusus yang baru dibentuk dan dikoordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada saat itu, sistem pasca 1945 telah melibatkan perkembangan berbagai macam organisasi daerah yang sebagian besar berfungsi secara mandiri tanpa ikatan dengan organisasi pusat. Oleh karena itu, istilah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat digunakan dengan tepat untuk merujuk dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus. Namun, istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mencakup sejumlah organisasi regional yang telah berkembang secara mandiri. Organisasi internasional terbagi dari beberapa jenis-jenis. Yang pertama adalah International Governmental Organization atau IGOS adalah organisasi antar pemerintah atau IGOS terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Organisasi antar pemerintah terdiri dari negara-negara berdaulat. Organisasi antar pemerintah merupakan aspek penting dari hukum internasional. Salah satu organisasi antar pemerintah yang paling dikenal dan paling besar adalah United Nations Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB dibentuk pada akhir Perang Dunia Kedua dengan bertujuan untuk menghindari perang di masa depan. Tujuan utama dari PBB sendiri adalah menjaga perdamaian di seluruh dunia. PBB memiliki beberapa subkelompok khusus seperti World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia. WHO memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan tentang masalah kesehatan internasional dan menetapkan standar kesehatan. Selain WHO, ada juga organisasi yang berfokus pada budaya seperti United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau yang disebut dengan UNESCO. Ada juga beberapa negara yang membentuk organisasi multinegara dengan tujuan ekonomi, politik, dan militer seperti Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa yang merupakan anggota North Atlantic Treaty Organization atau NATO. NATO adalah organisasi pertahanan. Negara-negara yang termasuk anggota NATO telah memiliki perjanjian
untuk saling mendukung sesama konflik. Internasional yang jenis kedua adalah International Non-Governmental Organization atau INGOS or NGOS. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, INGOS terdiri dari individu, bukan konspirasi atau pemerintahan. INGOS melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Aktor non-pemerintah adalah organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah, tapi memainkan peran penting dalam politik internasional. Yang ketiga adalah korporasi multinasional. Beberapa grup internasional ada yang mencari keuntungan. Contohnya adalah perusahaan Toyota, pembuatan mobil terbesar di dunia. Toyota sendiri adalah perusahaan multinasional. Toyota memiliki kantor pusat di Jepang dan telah memiliki pabrik di seluruh dunia termasuk Cina, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Toyota menjual dan memproduksi mobil di berbagai negara. Perusahaan multinasional seperti Toyota harus mempertimbangkan budaya dan tradisi lokal ketika ingin mendirikan pabrik dan produk di suatu negara tertentu. Yang keempat adalah organisasi non-profit. Organisasi non-profit berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus atau minat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. Salah satu contoh organisasi non-profit adalah National Geographic Society. Yang kedua, National Geographic Society dibentuk pada tahun 1888 dan berbasis di Washington, D.C. National Geographic Society adalah salah satu lembaga ilmiah dan pendidikan terbesar di dunia. Organisasi ini berfokus pada eksplorasi geografi, arkeologi, dan ilmu pengetahuan alam. Jenis yang kelima adalah organisasi internasional lainnya dan LT. Beberapa organisasi internasional menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan-tujuan tersebut. Contohnya, agama yang terorganisir. Terkadang agama secara langsung dapat mempengaruhi pemerintah. Contohnya, pemerintah Israel mendukung orang Yahudi dan Yudaisme di seluruh dunia. Orang Yahudi dari negara lain memiliki hukum resmi untuk kembali ke Israel dan dapat menetapkan kewarganegaraan. Agama yang terorganisir juga dapat mempengaruhi pemerintah secara tidak langsung. Contohnya, para imam dan uskup gereja Katolik. Mereka mempengaruhi jemaat mereka yang sangat banyak. Struktur organisasi dari organisasi internasional adalah yang pertama, kantor pusat. Kantor pusat ini adalah organisasi internasional mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat. Yang kedua adalah keanggotaan di dalam organisasi internasional. Ada dua jenis keanggotaan, yaitu anggota asli dan atau pendiri dan anggota lain yang menyusul. Anggota ini mengatur undang-undang dan fasilitas sama. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan adalah organisasi internasional memiliki beberapa tujuan, dan peran utama dari organisasi internasional adalah mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah organ. Organisasi internasional memiliki minimal satu organ utama untuk menjalankan tugas organisasi internasional. Yang kelima ada Badan Paripurna. Badan Paripurna adalah badan pembuat kebijakan untuk organisasi. Semua anggota menduduki Badan Paripurna. Nama Badan Paripurna adalah Majelis Umum
adalah majelis umum, majelis, dan lain-lain. Fungsi utama badan paripurna adalah mengontrol anggaran, mengadopsi perjanjian, dan lain-lain. Yang keenam, ada badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan kecil yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih. Misalnya, Dewan Keamanan PBB memiliki 5 anggota terpilih. Yang ketujuh, ada sekretariat. Sekretariat adalah badan administrasi permanen. Fungsi utama dari sekretariat adalah mengkoordinasikan organisasi. Yang kedelapan, ada pengambilan keputusan. Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Sistem pemungutan suara bisa berdasarkan suara tunggal ataupun mayoritas. Yang kesembilan, ada pengusiran dan pengawasan keanggotaan. Organisasi internasional memiliki opsi untuk pengusiran keanggotaan. Keanggotaan internasional dapat dibekukan karena alasan apapun. Yang ke-10 adalah amandemen. Amandemen adalah perjanjian organisasi internasional dapat diubah sesuai dengan aturan dan regulasinya. Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Berikut saya sebutkan beberapa daftar keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Yang pertama adalah Interparliamentary Union atau IPU, anggota sejak 1974. Yang kedua ada Association of Secretary General of Parliaments atau ASGP, anggota sejak tahun 1976. Yang ketiga ada The Parliamentary Union of Islamic Countries atau PUIC, anggota sejak tahun 1999. Yang keempat adalah ASEAN, Interparliamentary Assembly, IEPA, anggota sejak tahun 1977. Yang kelima ada International Organization of Supreme Audit Institutions atau INTOSAI, anggota sejak tahun 1956. Yang keenam adalah Asian Organization Supreme Audit Institutions atau ASOSAI, anggota sejak 1979. Yang ketujuh ada International Association of Anti-Corruption Authorities atau IACA, anggota sejak tahun 2006. Yang kedelapan ada International Association of Prosecutors atau IAP, anggota sejak tahun 2006. Yang kesembilan ada Forum Jaksa Agung Cina ASEAN, anggota sejak tahun 2004. Yang ke-10 ada Center of Integrated Rural Development for the Asia and Pacific atau CIRDAP, anggota sejak 1979. Yang ke-11 ada Subregional Office of the Center on Integrated Rural Development for Asia in the Pacific in South Asia atau yang disebut dengan SOCSEA per anggota. Yang ke-12 ada United Nations Organization atau UN, anggota sejak 1950. Nomor 13 ada Association of the Southeast Asian Nations atau ASEAN, anggota sejak tahun 1967. Yang ke-14 ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, anggota sejak tahun 1989. Yang ke-nomor 15 ada United Nations Development Programs UNDP anggota sejak tahun 1950. Nomor 16 ada International Organization of Securities Communists IOSCO per anggota. Nomor 17 World Customs Organization WCO, anggota. Nomor 18 International for Agricultural Development atau IFAD sejak tahun 1977. Yang ke-19 ada OPEC Fund dari kontributor
dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.